Cinta menjadi suci dalam keluarga. Cinta ketika berbentuk termanifestasi dalam keluarga menjadi sakral, suci, legitimate, terhormat, harga diri. Anda kalau malas-malas misalnya, malas bekerja, malas belajar, coba nikah. Anda akan bersemangat belajar, agak bersemangat mencari nafkah. Anda akan bersemangat berjuang. Keluarga bukan hanya hubungan biologis, organisasi misalnya. Hubungannya bukan biologis, tapi hubungan psikologis. Jadi keluarga itu bukan hanya hubungan biologis adalah hubungan yang rendah. Kalau kita ingin berkeluarga dalam rangka memuaskan nafsu biologis kita, itu loh seperti binatang itu. Di keluarga kita memuaskan hasrat biologis, hasrat psikologis, hasrat ekonomi, hasrat politik, dan hasrat yang tertinggi adalah hasrat spiritual. Disinilah sebetulnya misi dari Imam Hussein. Imam Hussein tidak ingin soleh sendirian, tidak ingin pintar sendirian, tidak ingin menjadi mutakin sendirian, tidak ingin jadi orang yang bertakwa sendirian, tidak ingin orang yang memiliki makam yang tertinggi di sisi Allah sendirian. Tidak, dia dan keluarganya adalah satu kesatuan. Karena itu Imam Hussein mengatakan, bukan hanya Allah ingin menghendaki dianya qatilan, syahidan, tapi juga Allah menghendaki sya'allah an yarahu sabayan. Allah juga menghendaki keluarganya tertawan, keluarganya diseret, keluarganya tertangkap. Bayangkan, ternyata bukan hanya Imam Hussein yang naik makomnya menjadi syahid syuhada, makom yang tertinggi, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa Hasan wal Husain adalah pemuka ahli jannah, sababi ahli jannah. Demikiannya keluarganya mendapatkan keberkahan karena Imam Hussein menyertakan keluarganya dalam satu perkhidmatan, dalam satu perjuangan. Imam Hussein ingin keluarganya juga mengalami pengalaman spiritual seperti dirinya. Lihat lagi, kategori pengalaman spiritual Imam Hussein berbeda dengan kategori pengalaman spiritual yang dibicarakan para ilmuwan dalam buku-buku psikologi agama misalnya. Pengalaman spiritual Imam Hussein bersifat komunal, bersifat sosial. Bukan hanya dia sendiri yang merasakan dengan Tuhan, tapi juga keluarganya, para sahabatnya dalam sebuah kancah peperangan yang tidak ada musibah yang paling berat, walaupun itu hanya satu hari. Anda bayangkan, satu hari mungkin seperti ribuan hari, karena dengus ketakutannya, kepanikan, kengeriangannya. Satu hari seperti ribuan hari. Saya pernah baca sebuah artikel tentang di Irak, ketika seorang ayah mendengar berita saja, baru mendengar berita saja bahwa ISIS masuk, saking paniknya, saking takutnya, dia membakar anak dan istrinya. Daripada dia menyaksikan anak istrinya diperkosa, dipenggal, mengalami penderitaan yang lebih dahsyat lagi, lebih baik menikmati penderitaan yang lebih ringan, yaitu dibakar. Anda bayangkan, jangan dilihat hari dan hitungnya, detik-detik hari yang begitu mengerikan, terasa lama. Sebagaimana Anda kalau bersama orang yang Anda cintai, walaupun 3 hari terasa 1 jam, tapi kalau Anda bersama dengan orang yang Anda benci, walaupun 1 jam terasa berminggu-minggu. Apalagi kita berhadapan dengan manifestasi kekejaman, manifestasi kekejian, manifestasi kekejaman, kerendahan akhlak, moral, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kelaliman. Itulah yang dilawan oleh Imam Hussein. Imam Hussein bukan melawan Yazid. Yazid hanya partikular di zaman itu. Universalnya adalah kelaliman. Universalnya adalah ketidakadilan. Universalnya adalah kekafiran, pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Yazid sudah hilang, sudah tidak ada. Hanya person historis di zaman itu.
Perjuangan Imam Hussein terus berlanjut, dan Anda lihat ada banyak hal yang menarik di mana Imam Hussein menampilkan logika-logika yang paradok. Kemenangan itu biasanya kehidupan, kemenangan itu biasanya kejayaan, tapi kemenangan Imam Hussein adalah kematian. Itu yang menginspirasi Gandhi yang mengatakan, aku belajar dari Imam Hussein bagaimana dia kalah tapi menang, karena kematiannya, karena kesahidannya, justru kemenangannya. Jadi dalam logika Imam Hussein, keberhasilan itu bukan memiliki rumah yang besar, bukan memiliki mobil yang besar, tapi memiliki madrasah, memiliki hauzah, memiliki majlis taklim. Dalam logika Imam Hussein, yang sakit itu bukan sakit jasmani, tapi sakit rohani. Kalau kita hasud, kita itu sakit. Kalau kita malas, kita itu sakit. Kalau kita bosan belajar, itu sakit. Dalam logika Imam Hussein. Dan yang dimaksud sehat dalam logika Imam Hussein, sehat bukan sehat badan, bukan sehat fisik. Sehat itu adalah syukur, sehat itu adalah berterima kasih, sehat itu selalu tawadu, rendah hati, terbuka, dan selalu rakus mencari ilmu. Sahabat-sahabat yang mulia, mengapa Imam Hussein seperti demikian? Karena Imam Hussein adalah bintang, an-najmun, an-nujum. Imam Ali sendiri menyatakan bahwa para imam itu seperti bintang, gemintang. Ketika satu bintang tenggelam, bintang lain terbit. Dan luar biasa, ada 7 atau 6 ayat Al-Quran bicara tentang bintang. Pertama, bintang itu jadi petunjuk. Kalau Anda sering berlayar di zaman dulu, para nelayan itu butuhkan bintang. Wa bin najmi hum yahtadun. Aki adanya bintang-bintang itulah para kapal bisa mendapatkan petunjuk, bisa pulang ke kampungnya, bisa pulang ke rumahnya. Dan bintang juga itu taat. Wan nujum atau wan najm musakharatun bi amrillah. Bintang-bintang itu taat kepada Tuhan, taat kepada Allah. Bintang juga menjadi pengusir setan. Rujuman lisayatin. Bintang bisa mengusir setan. Bintang yang menembus kegelapan menjadi terang benderang. Dan luar biasa, Allah bersumpah dengan bintang. Ada ayat Asy-Syura yang mengatakan Allah bersumpah dengan bintang, demi bintang gemintang. Dan Imam Hussein adalah bintang. Pertama, dia adalah petunjuk. Anda bayangkan, di zaman itu tidak bisa kita bayangkan. Zaman itu masalah kompleks. Antara orang baik, orang benar tidak jelas. Ada 7 kelompok menurut para sejarah. Ada 7 kelompok. Kita bingung mana orang baik, mana orang benar. Bingung kita itu. Tapi dengan Anda perjuangan Imam Hussein jelas, clear. Anda tahu revolusi setelah Imam Hussein, itulah yang melahirkan kemudian perubahan-perubahan. Sehingga kita berhutang budi kepada revolusi ini. Ini revolusi kemanusiaan, bukan revolusi madhab, bukan revolusi sektarian. Kemudian Imam Hussein taat kepada Allah sebagaimana bintang, musakharatun li amrillah. Imam Hussein itu dalam detik-detik perjuangan menegakkan sholat. Dan Imam Hussein adalah orang yang paling baik bersedekah. Sehingga peristiwa yang dialami oleh Imam Hussein dalam sejarah diabadikan dalam sebuah surat Al-Insan. Coba Anda baca surah Al-Insan. Ada 15 poin dalam surah Al-Insan. Untuk menjadi insan, kita harus melaksanakan 15 poin itu. Dari 15 poin barulah kita jadi insan. Sementara ini kita hayawanun bil fi'il. Kita ini hewan secara aktual. Wal insanun bil quwah. Kita ini insannya potensi saja, belum jadi insan kita ini. Untuk menjadi insan, kita harus baca surah Al-Insan dan mengamalkan 15 poin. Salah satunya, mengapa turun surah Al-Insan?
Karena ketika itu Imam Hasan dan Husain sakit, Rasulullah kemudian bernazar akan puasa 3 hari. Anda tahu nazar? Nazar itu ibadah sukarela. Kita sendiri menantang untuk beribadah. Kita menjadi relawan untuk beribadah dalam 3 hari. Jadi kita meminta, menyodorkan diri untuk melaksanakan nazar. Dan selama 3 hari itu, setiap kali mau berbuka, datang orang miskin, datang tawanan, datang anak yatim. Akhirnya selama 3 hari mereka tidak makan. Itu salah satu poinnya. Ada 14 poin lagi, insya Allah di kesempatan yang lain kita akan diskusikan. Dan kemudian rujuman lisyayatin, bintang juga menjadi pelempar setan yang bisa mengusir setan. Mengapa? Sebagaimana Imam Husain. Imam Husain yang bisa mengusir para tiran, para despotik, para togut. Anda tahu setiap ideologi di dunia itu lawannya adalah kelaliman, kezaliman. Setiap ideologi apapun yang membela rakyat, yang membela kaum marginal, yang membela kaum mustadafin, berhadapan dengan musuh dari Fir'aun, Namrud, Abu Lahab dan sebagainya. Dan kemudian bintang juga adalah yang menembus kegelapan. Bintanglah yang membuat malam menjadi indah. Bintanglah yang menjadi penghias langit. Bintanglah yang membuat kegelapan malam menjadi terang. Kita ini perlu makrifat, perlu ilmu-ilmu esoterik dan esoteris dari cucunda Rasulullah, dari wali, dari waliullah, dari imam, dari kutub. Karena akal kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Kita butuh pengetahuan spiritual yang lebih tinggi, yang dihadirkan oleh manusia-manusia suci sepanjang zaman. Ulamanya Rasulullah, khalifahnya Rasulullah, wasinya Rasulullah, peninggalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang mulia, mudah-mudahan dari pertemuan yang sederhana ini kita sekali lagi sama-sama memperhatikan diri kita, memperhatikan anak-anak muda kita, remaja kita yang mencapai 80 juta sekarang ini. 80 juta anak-anak Indonesia sekarang ini, anak-anak yang dalam usia yang luar biasa, usia yang sangat indah untuk dididik, untuk dibina. Tapi itu butuh usaha yang besar, butuh semangat yang besar. Dan kita belajar dari semangat Imam Husain yang tidak putus asa. Walaupun para sahabat yang lain, Ibnu Abbas melarang, ngapain kamu pergi ke tempat yang berbahaya dan membawa keluarga. Tapi Imam Husain istiqomah, punya tekad yang bulat dan unstoppable, tidak bisa dihentikan. Kita juga harus terus berjuang dengan segala kelemahan, kekurangan kita. Kita tidak boleh berputus asa. Pertama, kita bangun keluarga. Teman-teman adalah keluarga kita, komunitas adalah keluarga kita, organisasi adalah keluarga kita. Hormati itu, jadikan itu adalah sumber-sumber kebajikan untuk semua. Jaga, kalau ada intrik, ada polemik, jaga, selesaikan dengan baik, sebagaimana kita juga menyelesaikan urusan-urusan keluarga kita. Karena ujian kita itu dengan orang-orang dekat. Masalah kita itu biasanya dengan orang, dengan keluarga, dengan ibu, dengan ayah, dengan adik, dengan kakak. Tidak boleh putus asa untuk memperbaiki semuanya. Hubungan biologis bisa putus dengan kematian, dengan perceraian, tapi hubungan emosi tidak boleh terputus. Hubungan spiritual tidak boleh terputus. Sekalipun mereka jauh, mereka adalah keluarga kita. Dan yang tertinggi adalah jamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu dengan jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah secara berjamaah, secara berorganisasi. Memang berat, tapi kalau kita punya passion, punya semangat, punya misi seperti misinya Imam Husain yang luar biasa besar, melintasi zaman dan waktu. Dan itulah nilai spiritualitasnya. Karena ciri-ciri spiritualitas adalah melintasi zaman dan waktu, merasakan kesatuan, merasakan kehadiran Tuhan, dan merasakan kebermaknaan hidup. Kalau kita merasa bermakna
isi hidup kita dengan hal yang bermakna. Hidup kita singkat, hidup kita sedikit, apalagi di zaman pandemi yang siap merenggut nyawa siapapun, termasuk Anda, termasuk kita semua. Saatnya kita memberikan semangat, minimal dengan kata-kata, minimal dengan motivasi, agar kita terus punya misi yang besar. Misi yang besar itu yang membuat kita bergerak. Kalau tidak punya mimpi yang besar, kita tidak akan bergerak. Hidup kita sebatas di sini saja, di Indonesia saja, di Jakarta saja. Kita tidak punya keinginan untuk keliling dunia. Kita tidak punya keinginan untuk mengubah dunia. Kita tidak punya keinginan untuk mengubah masyarakat. Belajarlah menjadi manusia yang besar dari manusia, manusia yang visioner. Karena itu mengapa Rasulullah mengatakan Husain minni wa ana minal Husain, aku dari Husain dan Husain dariku. Karena ruh keberanian, keindahan akhlak, mimpi yang besar seorang pemimpin yang karismatik dan berani terwujud dalam diri Husain, sehingga Islam terus bertahan. Dari situlah Islam tersebar ke seluruh dunia berkat perjuangan yang beliau telah menyerahkan seluruhnya dengan cara hanya itulah, yang hanya kematianlah. Dan kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah kelanjutan dari kehidupan. Kalau kehidupannya baik, maka kematian adalah kebaikan juga. Wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah amwat. Inilah logika Al-Quran, bahwa yang mati itu hidup, dan yang hidup bisa jadi mati. Kita hidup tapi tidak punya semangat, bete, malas, tidak punya mimpi besar, mudah hasut, mudah benci, mudah bertengkar, mudah bermusuhan. Mati kita ini. Tapi kalau kita berani berjuang, maka kematian kita itu ada kehidupan. Karena kematian itu bukan akhir, kematian adalah intikal, perpindahan. Jadi kita itu makhluk abadi. Kalau kita di sini menyiapkan kebaikan, kematian adalah lanjutan episode dalam kehidupan kita. Kalau aktivitas kita di sini misalnya mencari ilmu, di alam barzah kita menikmati mencari ilmu itu. Lebih aktual lagi. Selama di hidup kalau kita berjuang, maka di alam barzah kita akan menjadi aktivis perjuangan. Karena aktivitas di sana, masya Allah, lebih aktual, tanpa halangan, tanpa batasan. Di sini kita banyak batasan, karena dunia adalah dunia yang rendah, banyak hudud, banyak batasan-batasan. Karena itu kematian adalah kehidupan. Karena itu marilah sama-sama kita siapkan, kita tarik inspirasi dari perjuangan maha dahsyat yang luar biasa ini, yang menginspirasi dunia. Anda bayangkan, semua orang belajar, semua pergerakan belajar, dari ideologi yang negatif sampai positif, belajar dari Imam Husain. Apalagi kita sebagai para pengikutnya, kita harus berusaha menyerap, menyebarkan, mengajarkan, memahami, belajar, menafsirkan, memaknai, agar perjuangan ini tidak pernah berhenti. Karena perjuangan ini intinya adalah perjuangan terhadap ketidakadilan. Suatu hari bisa jadi kita yang tidak adil ini, kita yang lalim ini. Sekarang kita biasa-biasa saja karena kita belum punya uang, belum jadi penguasa. Coba kalau jadi penguasa, bisa jadi kita ini lalim, bisa jadi kita ini tidak adil, dan kita melawan diri kita. Karena musuh yang terbesar adalah diri kita. Kitalah yang membuat kita pesimis, kitalah yang membatasi diri kita, kitalah yang membuat kita ragu, kita sendiri yang membuat kita ragu untuk bergerak, kita sendiri yang menakut-nakuti diri kita, kita sendiri yang mengancam diri kita, kita sendiri yang membuat kita ragu, tidak percaya diri, tertekan, kita sendiri yang membiarkan emosi-emosi negatif itu merasuki diri kita. Perjuangan sebelum menyerap misi dan visi Imam Husain dalam membersihkan diri kita. Jangan-jangan kita ini menjadi ransum bagi setan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terutama untuk diri saya sendiri dan keluarga saya, dan untuk sahabat-sahabat yang mulia.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arham Muhammadan wa ali Muhammad. Allahumma rizukna syafaata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma surna ma Muhammadin wa ali Muhammad bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.